Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa dipertemukan lagi dalam perkuliahan teori dan metodologi sejarah pada prodi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora IAIN Salatiga. Kalau sebelumnya kita telah membahas tentang ruang lingkup teori dan metodologi sejarah, kali ini kita akan membahas tentang kebenaran sejarah, di mana ini menjadi hal yang sangat fundamental bagi rekonstruksi historis itu sendiri. Jadi upaya rekonstruksi sejarah itu dilakukan demi menemukan atau mendapatkan, setidaknya mendekati kebenaran sejarah. Meskipun kebenaran sejarah itu tidak mungkin kita capai, tetapi setidaknya bisa kita dekati dengan berbagai macam pendekatan, dengan berbagai macam teori. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak tentang pendekatan dalam sejarah, maka kali ini kita bahas terlebih dahulu tentang kebenaran sejarah itu sendiri. Sebenarnya, mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah kita mengetahui kebenaran masa lalu? Ya, ini kita pertanyaan. Sebenarnya kita mampu nggak mencapai objektivitas dari kejadian sejarah di masa lalu itu sendiri? Tentu jawabannya yang sangat gamblang, tidak. Semua orang tidak akan mungkin dan tidak akan bisa mencapai kebenaran masa lalu. Kalau kita tarik dalam konteks kebenaran itu sendiri, bahkan sejauh ini belum ada yang sepakat tentang apakah kita mampu mencapai kebenaran itu sendiri, atau apakah kita mampu mencapai kebenaran absolut itu sendiri. Bukankah kebenaran, kalau bahkan dalam konteks akademik, itu hanyalah kesepakatan antara subjektivitas yang ada? Bukankah kebenaran adalah pembenaran dari subjektivitas itu sendiri, dan lain sebagainya. Makanya dalam konteks ini sebenarnya ini sangat erat kalau dihubungkan dengan sufisme dalam dunia tasawuf misalnya. Kebenaran absolut itu ya tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan itu sendiri. Itu kebenaran yang paling mutlak. Mampukah kita menyentuh zat Tuhan itu sendiri? Tidak mungkin. Mana mungkin akal yang terbatas itu mampu menyentuh kebenaran mutlak itu sendiri, gitu kan? Makanya ini sebenarnya hampir sama, dan disinilah kita mengakui bahwa akal manusia itu sangat terbatas. Akal manusia itu sangat terbatas. Namun tidak benar juga kalau pendapat semacam ini kita gunakan untuk, ya sudahlah, ngapain kita capek-capek mencari kebenaran, toh kebenaran itu tidak akan kita dapatkan misalnya. Ini sama halnya juga kita ingin menghindari, bahwa kita ingin mengamini bahwa kebenaran itu tidak bisa dicapai, tetapi pada sisi yang lain kita juga menciderai keimanan kita tentang potensi akal yang dititipkan Tuhan kepada kita. Artinya kalau kita tidak mengasah akal kita, kalau kita tidak mengeksplorasi semakin jauh tentang pola pikir kita dan lain sebagainya, itu sama halnya telah menciderai keimanan kita tentang potensi yang dititipkan Allah terhadap diri kita. Oke, jelas kalau pertanyaannya dapatkah kita mengetahui kebenaran masa lalu, jelas tidak ada satupun yang bisa mampu mencapai kebenaran itu sendiri.
karena kebenaran erat kaitannya dengan subjektivitas itu sendiri. Maka pengetahuan seseorang itu sangat terbatas. Seseorang tidak dapat membuktikan bahwa seseorang mengetahui semua hal di dunia ini. Belum ada, dari dahulu sampai sekarang belum ada yang bisa memberikan gambaran bahwa dia itu mengetahui segala sesuatu. Bahkan yang gamblang yang kita ketahui selama ini justru dia itu tidak tahu apa-apa. Kita itu tidak tahu apa-apa tentang dunia ini. Yang kita tahu seakan-akan wawasan kita luas dan lain sebagainya, itu hanya sebagian kecil saja dari luasnya pengetahuan yang ada di dunia ini. Makanya setiap sejarawan, setiap sejarawan itu pasti memiliki apa yang namanya keliru. Makanya pengetahuan kita tentang sesuatu itu hampir bisa dikatakan, hampir bisa dipastikan juga bisa keliru. Gitu ya. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa pengetahuan kita itu paling benar, pengetahuan kita itu pasti benar, pengetahuan kita itu tidak terbantahkan dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui kebenaran itu sendiri. Dan termasuk kebenaran historis. Rekonstruksi sejarah yang kita terima selama ini itu belum tentu, sudah pasti tidak mencakup semua hal yang tentang realitas historis itu sendiri. Banyak hal yang belum diketahui oleh para penulis sejarah dan banyak hal yang belum diungkap oleh para penulis sejarah. Makanya dalam konteks inilah kebenaran sejarah itu masih sangat relatif dan dibutuhkan penambahan-penambahan baru dan lain sebagainya. Makanya jangan sombong kalau ada orang yang paling mengaku benar dan selalu bertingkah seperti sebenarnya sendiri. Itu bagi saya itu justru menunjukkan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Ketika dia menganggap pendapatnya paling benar, berarti dia tidak tahu apa-apa sebenarnya. Gitu. Karena memang tidak ada satupun orang yang bisa mencapai kebenaran itu sendiri. Nah, terus di luar itu nanti teman-teman bisa mempelajari apa sih kebenaran semacam itu dan lain sebagainya. Dalam teori filsafat itu juga banyak dibicarakan tentang misalnya. Nah, kali ini kebenaran sejarah misalnya. Kebenaran sejarah terkait dengan interpretasi sejarawan. Sangat erat kaitannya. Saya memahami sejarah Jawa itu pasti berbeda dengan orang lain memahami sejarah Jawa. Saya memahami sejarah Madura itu pasti akan berbeda dengan orang lain memahami sejarah Madura. Jadi interpretasi sejarawan terkait dengan data dan sumber dan pengetahuan sejarawan. Jadi dialektika, ya, rekonstruksi sejarah itu merupakan hasil dari interpretasi sejarawan atas data dan sumber serta pengetahuan sejarawan. Semakin luas wawasan sejarawan, itu akan menentukan kajian kritisnya terhadap realitas sejarah. Semakin sempit pengetahuan seseorang, maka dia akan semakin gamblang atau semakin taklid istilahnya, atau semakin gampang dibodohi. Kalau semakin luas pengetahuan seseorang, semakin komprehensif pendekatan yang dilakukan seseorang dalam mengkaji sejarah, maka disitulah dia akan semakin mendekati kebenaran. Ya. Kembali ke konteks yang tadi, bahwa interpretasi sejarawan terkait dengan data dan sumber di lapangan sangat tergantung pada pengetahuan sejarawan itu sendiri. Terus yang ketiga, interpretasi terkait dengan imajinasi sejarawan. Seberapa jauh fungsi Nah, tentu imajinasi seorang sejarawan itu memiliki menjadi faktor dominan yang akan mempengaruhi tulisannya. Salah satu contoh misalnya begini. Dengan tanpa mengetahui konteksnya, kita dihadapkan pada sebuah sketsa taman misalnya dengan model siluet menghadap matahari,
di situ ada tempat duduk dan di situ ada seorang laki-laki tua dan yang satunya perempuan setengah baya misalnya. Tentu kalau berdasarkan pemahaman umum, apakah ini bapak dan anak misalnya? Terus apakah mereka sedang pacaran misalnya dan lain sebagainya. Nah, inilah kita, inilah sejarawan. Artinya sejarawan itu memiliki otoritas untuk mengimajinasikan data dan sumber yang mereka temukan di lapangan. Tetapi tentu dalam konteks ini, dalam konteks mendekati kebenaran, maka pada konteks inilah imajinasi itu harus terkontrol. Artinya kita boleh mengimajinasikan sebagai sebuah rekonstruksi historis dari data-data yang kita sumberkan sesuai dengan wawasan dan pemahaman kita dan sesuai dengan imajinasi kita, sejauh kita bisa memberikan argumentasi yang logis, argumentasi yang rasional. Ya. Jadi jangan hanya kita menyajikan sebuah rekonstruksi historis tanpa adanya rasionalisasi, tanpa adanya argumentasi yang kuat yang didukung oleh fakta dan data di lapangan misalnya. Jadi tidak boleh kita itu mengarang cerita sejarah itu hanya berdasarkan imajinasi. Jadi imajinasi itu tetap terikat pada keberadaan data. Maka jangan sampai imajinasi itu lepas daripada sumber dan data. Dan disinilah imajinasi bagi sejarawan. Seberapa jauh fungsi imajinasi dalam sejarah? Ya begitulah. Artinya konteks ini imajinasi itu berfungsi untuk merekatkan data, untuk menghubungkan data satu dengan data yang lainnya. Gitu. Oke, kita skip dulu karena masih adzan. Baik, kita lanjut lagi. Tadi kita berbicara tentang teori kebenaran sejarah. Ya. Jadi saya ulangi tadi bahwa interpretasi terkait dengan imajinasi sejarawan. Jadi interpretasi itu hanya dibolehkan ketika interpretasi atau imajinasi itu sendiri berkaitan langsung dengan data. Jadi imajinasi berdasar pada fakta, itu ya bagi seorang sejarawan. Jadi tidak boleh kita menulis sejarah itu hanya berdasarkan imajinasi semata, tanpa adanya bukti-bukti historis yang dapat kita ajukan. Nah, seorang sejarawan harus memiliki imajinasi yang cukup dahsyat untuk membuat cerita sejarah menjadi menarik. Tentu ini memang ada kaitannya dengan dengan kita bagaimana merekonstruksi sejarah, mengemas sejarah itu harus mampu menampilkan satu hal yang menarik misalnya, setidaknya minimal dengan metode, dengan pendekatan atau dengan bahasa ya misalnya. Jadi begini, salah satu contoh misalnya, ini yang menjadi alasan kenapa saya lebih suka misalnya tulisan-tulisan sejarahnya Kunto Wijoyo. Dia seorang sastrawan dan lain sebagainya. Dia mampu mengemas sejarah itu seakan-akan sebagai sebuah cerita yang bisa diresapi secara emosional gitu ya. Tetapi tetap meskipun dia itu merancang cerita sejarah dengan berbagai macam, dengan pendekatan emosional, bahasa-bahasa, diksi-diksi yang bagus dan lain sebagainya, tetapi tetap imajinasi ini tidak boleh melebihi sumber. Tetapi yang jelas kalau dalam penulisan sejarah tidak boleh kita juga menggunakan bahasa-bahasa yang bias, bahasa-bahasa yang menggunakan tekanan emosional begitu mendalam misalnya.
misalnya hancur lebur, atau bahkan terkesan menggunakan bahasa-bahasa yang menggebu-gebu dan lain sebagainya. Tentu itu akan mengurangi kadar objektivitas daripada sejarah itu sendiri. Asalkan sejauh itu bisa dikontrol dengan fakta-fakta historis, misalnya kalian bisa menggunakan hancur lebur dan lain sebagainya dengan didukung oleh fakta-fakta arkeologis dan lain sebagainya, kalian boleh mengatakan sebuah peradaban yang hancur lebur. Misalnya ketika kalian menemukan ternyata bangunan peradaban pada masa lalu itu ternyata porak-poranda dan lain sebagainya, misalnya artinya yang saya tekankan di sini, yang kita tekankan di sini, bagaimana imajinasi, bagaimana penggunaan bahasa emosional tadi dengan pendekatan emosional tadi itu tidak melebihi fakta dan data yang kita temukan di lapangan. Gitu. Jadi imajinasi sejarah, titik tekannya, imajinasi sejarawan harus tetap terikat pada fakta dan data atau sumber sejarah itu sendiri. Nah, sejarawan dapat memberikan deskripsi yang dapat dipercaya tentang masa lalu, meskipun mereka tidak secara sempurna mengetahui apa yang terjadi. Nah, ini tugas sejarawan yang paling dasar. Sejarawan itu harus mampu merekonstruksi data dan sumber yang kita temukan di lapangan itu menjadi sebuah deskripsi historis, menjadi sebuah cerita sejarah yang bisa diketahui, yang setidaknya mengandung informasi yang berguna bagi para pembaca. Meskipun kita ketahui bahwa seorang sejarawan itu tidak mungkin mampu mengetahui segala hal yang terjadi pada masa lalu. Tidak mungkin kita mengetahui segala hal tentang satu peristiwa di masa lalu yang pernah terjadi. Kredibilitas berhubungan dengan derajat justifikasi dan keyakinan seorang dalam deskripsi sejarah. Artinya, di sini kredibilitas tulisan kita itu akan ditentukan oleh kekuatan justifikasi kita terhadap rekonstruksi sejarah yang kita bangun. Justifikasi semacam apa, termasuk penguatan sumber, penegasan argumen, dan lain sebagainya. Sejauh kita mampu menjustifikasi hal itu, sejauh kita mampu menunjukkan argumentasi yang rasional, sejauh kita mampu menunjukkan data dan fakta yang kompleks di lapangan, maka disitulah kredibilitas sejarah atau rekonstruksi, kredibilitas dari konstruksi sejarah yang kita bangun itu dapat diterima. Deskripsi-deskripsi tersebut didukung oleh bukti yang bervariasi yang secara umum lebih kredibel dibandingkan deskripsi yang minim bukti. Jelas, gamblang. Tulisan sejarah yang minim bukti, yang minim data dan sumber itu kredibilitasnya lebih rendah ketimbang rekonstruksi historis yang mengajukan sumber-sumber dan bukti-bukti yang lebih variatif. Deskripsi sejarah bisa dibantah ketika bukti tidak meyakinkan. Kalau kita tidak memiliki bukti yang meyakinkan, maka jangan harap kebenaran atau kredibilitas tulisan kita, kredibilitas tulisan sejarah kita itu dapat diakui. Itu sangat jauh, sangat minim. Nah, sejarah diterima. Ada dua unsur sejarah yang diakui. Yang pertama real facts atau hard facts. Artinya yang secara gamblang data dan sumbernya itu sudah benar-benar kita ketahui. Misalnya tentang keberadaan agama Hindu di Jawa, Hindu Buddha di Jawa itu sangat berat, sangat benar bisa kita akui dengan keberadaan real facts atau hard facts atau fakta keras, seperti halnya peninggalan Candi Borobudur, peninggalan Candi Prambanan, dan lain sebagainya. Terus yang kedua, interpretasi fakta atau ide tentang fakta.
atau pernyataan ekspresif dan pandangan. Jadi kita menginterpretasikan misalnya bagaimana kebesaran agama Hindu di Prambanan, agama Hindu Buddha di Jawa dengan keberadaan Candi Prambanan dan Candi Borobudur itu sangat bisa diterima, karena itu berdasarkan fakta misalnya arkeologis keberadaan Candi Borobudur dan Prambanan yang begitu megahnya, yang begitu besarnya dan luar biasa. Dan bisa kita bayangkan betapa besarnya agama Hindu dan Buddha waktu itu misalnya. Betapa berpengaruhnya agama Hindu dan Buddha di Jawa khususnya misalnya. Menghadapi hal ini sejarawan boleh memilih. Jadi dalam konteks ini sejarawan memang memiliki otoritas merekonstruksi sejarah berdasarkan perspektif dan berdasarkan wawasan sejarawan itu sendiri. Terus permasalahan dalam memahami teks ini mungkin yang perlu kita pelajari juga, ya, bahwa seringkali terutama ketika mengkaji tentang sejarah, maka kita juga tidak akan terlepas dari kajian teks, terutama bagaimana rekonstruksi historis dari seseorang yang dituliskan menjadi sebuah buku. Itu harus kita juga telusuri secara mendalam, harus juga kita analisis secara mendalam terkait dengan bahasa yang digunakan dan lain sebagainya. Makanya kadang kalau dalam konteks ini tentu ada kaitannya juga dengan permasalahan kita dalam memahami teks. Berarti secara gamblangnya sejarawan atau setidaknya pembaca sejarah itu harus memiliki landasan pengetahuan tentang filsafat bahasa, minimal filsafat bahasa. Minimal satu misalnya, kita tahu bahwa makna bahasa itu tidak stabil. Kata A yang saya ucapkan belum tentu maknanya sama dengan kata si B yang diucapkan oleh si B. Kata A yang diucapkan pada fase beberapa ribu tahun yang lalu belum tidak mungkin memiliki makna yang sama dengan kata A yang diucapkan pada masa kini. Nah, dalam konteks inilah maka bahasa teks itu tidak memiliki makna yang stabil. Ya, gitu ya. Perubahan. Maka komunikasi manusia, komunikasi makhluk yang namanya manusia dari dulu zaman sampai sekarang itu senantiasa sangat dinamis. Gitu. Termasuk komunikasi kebudayaannya dan lain sebagainya. Masyarakat dahulu itu tentu beda melihat, misalnya dalam konteks kita melihat masjid. Masyarakat dahulu pasti akan memiliki pemikiran berbeda ketika mereka melihat masjid dengan masyarakat masa kini misalnya dan lain sebagainya. Dalam konteks inilah kenapa kebenaran bahasa atau makna bahasa itu dianggap tidak stabil, karena senantiasa berubah sesuai dengan siapa yang memandang, sesuai dengan tuntutan zaman dan sebagainya. Terus yang kedua, perubahan linguistik terkadang dianggap sebagai teks lain. Teks disusun erat kaitannya dengan konteks linguistik. Makanya kalau kita berbicara tentang teks-teks sejarah dan lain sebagainya, kita harus juga paham siapa penyusunnya, wawasannya semacam apa dan lain sebagainya. Makna teks tidak dapat ditemukan. Penganut postmodernisme beranggapan produksi teks sebagai produk pemaknaan, produk teks sebagai cara di mana penulis menciptakan kepribadian sosial. Jadi gini ya, ini permasalahan lain yang juga penting harus kita ketahui dalam merekonstruksi sejarah. Teks atau bahasa pada umumnya, baik itu bahasa teks, bahasa lisan, bahasa tulis, bahasa isyarat dan lain sebagainya,
itu senantiasa mengalami perubahan makna. Artinya makna dari satu peristiwa tertentu, makna dari satu bahasa tertentu, makna dari satu kata tertentu, itu akan berkembang sesuai dengan fase dan zaman. Teks hanya memiliki arti ketika seseorang menuliskannya. Makna teks adalah tentang apa yang pembaca maknai. Itu ya. Teks hanya memiliki arti ketika seseorang menuliskannya. Makna teks adalah tentang apa yang pembaca maknai. Nah, kadang ini ketika kita menuliskan sesuatu, ya, ketika kita menuliskan sesuatu, tentu kita telah punya maksud, makna apa yang ingin kita sampaikan. Tetapi ketika di hadapan pembaca, ya, di hadapan pembaca, maka teks itu akan berubah kembali. Mereka akan dimaknai sesuai dengan apa yang pembaca maknai. Saya pernah nulis artikel tentang cinta seketika antara teks, penulis, dan pembaca, di mana kesenjangan antara penulis dan pembaca. Misalnya kalau kita berbicara teks terlalu bahwa teks itu independen, teks itu tidak bebas dan lain sebagainya, selalu perdebatannya semacam itu. Ketika kita menulis puisi, semenjak saat itulah puisi itu merdeka, karena suatu saat dia akan hidup dengan penafsiran para pembacanya. Artinya tidak terikat lagi dengan subjektivitas penulis. Tapi pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak mungkin tulisan itu terlepas dari subjektivitas. Ada subjektivitas yang terus nempel dalam tulisan itu. Itulah. Makanya perdebatan antara penafsiran teks dan lain sebagainya ini sangat dinamis. Setiap teks adalah hasil interpretasi subjektif, mengabaikan interpretasi tertentu bisa akurat. Tentu ini bisa dikatakan seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa sejarawan itu pasti memiliki interpretasinya sendiri, interpretasi subjektif. Seorang sejarawan yang satu dengan sejarawan yang lainnya itu pasti akan berbeda dalam menafsirkan teks itu sendiri. Nah, dan ini yang kemudian berdasarkan perbedaan semacam inilah yang kemudian menyebabkan pembacaan terhadap teks sejarah itu bisa berbias, bisa menimbulkan bias. Next, menjustifikasi kredibilitas ini. Seorang sejarawan agar mampu menghasilkan sebuah konstruksi sejarah yang kredibel, maka dia itu minimal melakukan satu, dengan argumentasi dari penjelasan yang memiliki bukti. Jadi argumentasi kita dibangun itu berdasarkan kekuatan bukti dan sumber, bukan hanya berdasarkan argumentasi rasional semata. Rasional iya bisa diterima, tetapi kalau tanpa bukti justru kredibilitas sebagai sejarah itu bisa istilahnya diragukan. Makanya kalau kredibilitas sejarah itu harus dibangun dengan argumentasi yang berdasarkan pada fakta dan sumber itu sendiri, fakta dan data. Terus yang kedua, dengan kesimpulan dari generalisasi. Jadi kita harus dengan konstruksi historis cerita dari kronologi cerita yang kita bangun, dari kronologi cerita sejarah yang kita bangun, kita harus mampu mengambil sebuah generalisasi dari realitas itu sendiri, gitu ya. Terus yang ketiga, dengan mendekati aturan-aturan bahasa. Maka kredibilitas sumber, kredibilitas kajian sejarah yang kita bangun, yang kita konstruksi, itu dapat diakui minimal kita sudah dengan menggunakan 3 pendekatan ini. Terus dan berbagai macam metode lainnya. Makanya disinilah pentingnya kita belajar tentang metode penelitian, teori dan metodologi penelitian sejarah. Next, sejarawan membentuk generalisasi.
generalisasi dalam membentuk sebuah kesimpulan tentang masa lalu. Jadi, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan, pemahaman kesimpulan tentang realitas historis, kita harus mampu merekonstruksi terlebih dahulu generalisasi dari realitas-realitas historis yang kita bangun itu sendiri. Ada garis merah yang bisa kita tarik dari awal kejadian hingga akhir kejadian. Baru disitulah kita bisa menyimpulkan. Terus yang selanjutnya, mengidentifikasi sumber sehingga kesimpulan dari sumber dapat dipercaya. Nah, termasuk ini nanti istilahnya, kalau kita sudah berbicara dengan sumber, nanti ada metodenya tersendiri, ada kritik sumber, sejauh mana sumber ini bisa dipercaya bahwa ini adalah sumber primer dari penelitian kita, sejauh mana ini kredibilitasnya bisa dipercaya dan lain sebagainya. Kesimpulan sejarah tidak selalu tepat. Ini kembali ke yang awal, bahwa tidak ada satu kesimpulan sejarah yang bisa dikatakan benar. Ya. Tidak ada kesimpulan sejarah yang selalu berarti yang bisa dikatakan benar, karena yaitu tadi bahwa kesimpulan dalam sejarah itu selalu bersifat subjektif, selalu terikat dengan wawasan dan keilmuan sejarawan, selalu terikat dengan pendekatan apa yang mereka gunakan dan lain sebagainya. Bukti bisa diperdebatkan, namun masuk akal bagi kita untuk mempercayai kebenaran meskipun menyisakan keraguan. Lebih baik kita percaya, misalnya, percaya dalam konteks ini, tetapi bukan percaya sebagai kebenaran satu-satunya, kebenaran sejarah satu-satunya. Percaya bahwa jika dia memang menggunakan pendekatan semacam ini dengan keberadaan datanya semacam ini, maka dia benar ketika mengambil kesimpulan semacam itu. Tetapi apakah kesimpulan itu sangat komprehensif? Belum tentu, karena ada banyak fakta-fakta lain yang belum terungkap dalam tulisan itu misalnya. Ya. Jadi secara rasional itu bisa diterima, tetapi belum mampu mewakili kebenaran historis itu sendiri. Jadi tidak bisa dikatakan sebuah kebenaran yang absolut, yang mutlak itu sendiri, gitu ya. Karena yaitu tadi bahwa sejarawan itu sebenarnya sangat terbatas pengetahuannya tentang masa lalu. Seraya berharap suatu hari nanti sebuah laporan yang baik akan ditemukan. Jadi begini, kalau kita berharap mengkaji sejarah akan menghasilkan sebuah konstruksi historis yang paling benar, paling baik dan mutlak, tidak mungkin. Karena yang kita tulis sekarang itu pasti akan direvisi pada fase-fase selanjutnya. Yang ditulis pada masa lalu akan direvisi pada fase-fase sekarang. Fase sekarang akan direvisi pada fase-fase selanjutnya. Dan begitulah seterusnya, karena akan ada fakta-fakta baru yang mulai ditemukan dan lain sebagainya. Misalnya, kalau kita belajar tentang kiblat peradaban, bahwa peradaban klasik itu hanya berbicara tentang peradaban Maya, Inka, Mesir, Yunani kuno dan lain sebagainya. Mungkin suatu saat akan banyak yang berbicara bahwa peradaban paling klasik dunia itu adalah peradaban Jawa dengan Atlantis misalnya, yang masih yang kemarin sempat populer dan hangat. Sejauh itu bisa ditemukan fakta historis, misalnya fakta arkeologis yang terpendam di bawah laut misalnya, tentang keberadaan peradaban kuno yang namanya Atlantis, itu sangat faktual, artinya berdasarkan pada fakta. Tetapi selama ini misalnya tentang perdebatan tentang Atlantis hanya berdasarkan pada argumentasi rasional tentang perbandingan kebudayaan tertentu dengan kebudayaan yang lainnya, tentang kondisi geografis dan lain sebagainya. Bisa diterima secara rasional, tetapi satu, belum
didukung oleh fakta-fakta, baik real fakta maupun atau fakta keras itu tadi, misalnya penemuan-penemuan arkeologis dan lain sebagainya. Kalau itu ditemukan, maka disitulah kiblat peradaban itu akan beralih tentu. Nah, historiografi. Nah, ketika kita menuliskan sejarah, maka satu, peneliti harus memiliki kemampuan pengungkapan bahasa yang baik, jelas. Jangan sampai, karena apa? Titik tekannya penulisan sejarah ini harus mampu memberikan informasi bagi orang lain. Kalau kita tidak memiliki kemampuan berbahasa yang baik, berbahasa tulis yang baik, yang baku, maka kita tidak akan mampu memberikan pemahaman sejarah itu sendiri. Yang kedua, penempatan sesuai perjalanan sejarah, kronologis, sesuaikan dengan konteksnya dan lain sebagainya. Terus penjelasan disertai bukti-bukti, ini wajib. Kita jangan hanya berargumen tanpa memunculkan bukti-bukti atau data-data yang kita dapatkan di lapangan. Yang keempat, pengungkapan harus argumentatif dengan bukti-bukti yang akurat. Jadi kita bisa menyampaikan argumen kita dengan didukung oleh fakta-fakta yang kita temukan. Nah, ini bisa dibaca bukunya, buku-buku referensi Logic of History, Perspektif Postmodernisme atau Historiography in the 20th Century. Nah, ini ada banyak lagi, misalnya buku-buku yang bisa kita baca, Logic of History, The Logic of History itu karyanya saya lupa penulisnya. Juga ada bisa dibaca tentang filsafat sejarah juga, misalnya terbitan profesor-profesor sejarah, terbitan dosen-dosen sejarawan di Indonesia itu juga sudah banyak. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk kali ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan untuk kesempatan-kesempatan atau kuliah-kuliah daring selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.